Halo, saya Profesor Lee Han Yong, dosen Perjanjian Lama di Asia United Theological University. Hari ini kita akan melanjutkan topik minggu lalu, bab 2, pelajaran Kitab Bilangan, tentang kisah di padang gurun. Minggu yang lalu kita membahas apa yang Tuhan minta kepada kita sebelum kita melangkah ke padang gurun. Kita telah belajar tentang apa yang harus disiapkan. Intinya, kita telah belajar bahwa kunci persiapan kita adalah mengangkat pemimpin dan hidup mengarah kepada Tuhan. Hari ini, kita akan mempelajari pasal 3 dan 4. Dalam pasal 3 dan 4 ini, Allah memberi perintah untuk menghitung orang Lewi secara terpisah. Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Kecuali Lewi, ada 12 suku Israel, termasuk kedua anak Yusuf, Efraim dan Manasye. Pada bilangan pasal 2 dan 3, Allah memerintahkan untuk menghitung orang-orang Lewi secara terpisah. Kalau kita menyebut orang Lewi, ada banyak orang yang bingung. Apakah imam-imam adalah orang Lewi atau orang-orang Lewi yang adalah imam? Jadi hari ini, khususnya dari pasal 2 dan 3, kita akan belajar tentang fakta dari orang-orang Lewi ini dan mencari tahu bagaimana orang-orang Lewi masa kini, yaitu saya dan Anda sekalian, untuk mempersiapkan diri sebelum ke padang gurun. Yang pertama, kita akan memperjelas beberapa istilah. Yang pertama, imam besar. Ketika membaca Alkitab, kita pasti menemukan kata imam besar. Yang kedua, imam. Hanya disebut imam saja. Kadang-kadang disebut dengan orang-orang Lewi. Jadi kita dapat memahami bahwa orang-orang Lewi dibagi ke dalam 3 kelompok. Pertama, mari kita membahas tentang imam besar. Lewi mempunyai 3 anak laki-laki. Seperti yang kita tahu, ada Gerson, Kehat, dan Merari. Dalam bilangan 3 ayat 17, kita dapat melihat nama 3 orang itu disebutkan. Di antara 3 anak laki-laki, ada Kehat, keturunan Bani Kehat, ada kakak beradik, Musa dan Harun. Saudara pasti sudah tahu kan? Harun sang kakak dan Musa. Imam besar adalah Harun, kakaknya Musa. Satu-satunya yang dipilih. Kita dapat mengerti bahwa imam besar selanjutnya dipilih dari keturunan Harun. Hanya 1 orang dari keturunan Harun yang akan dipilih secara khusus. Imam besar adalah wakil semua imam dari ke-12 suku Israel. Sebagai perwakilan dari pendoa syafaat, imam besar harus mengenakan pakaian yang terpilih. Dan jika kita melihat Keluaran pasal 28, mereka harus mengenakan Urim dan Tumim. Para imam akan diawasi oleh imam besar, dan mereka mempersembahkan korban penghapus dosa untuk semua orang ketika mereka berbuat dosa secara sadar. Lalu bagaimana jika kita berbuat dosa tanpa disadari? Kita dapat melihat dalam Imamat pasal 16. Setahun sekali, imam besar memasuki tempat Maha Kudus, membawa segala dosa umat, termasuk dosa yang tidak disadari, untuk mempersembahkan korban penebusan. Orang yang mewakili semua kaum Lewi dan masuk ke tempat Maha Kudus setahun sekali adalah imam besar. Dan biasanya kita akan bertanya-tanya, lalu apa itu imam? Benar kan? Imam adalah orang-orang yang melayani di sekitar altar. Imam dipilih dari antara orang-orang Lewi. Imam besar hanya ada 1, tapi ada banyak imam yang membantunya. Mereka adalah keturunan Harun. Jadi tidak semua orang Lewi, tetapi Harun dan keturunan Harun yang ada di antara orang-orang Lewi lah yang dapat menjadi imam. Jadi mereka melayani di sekeliling mezbah kemah pertemuan, kemah suci. Dalam bilangan 3 ayat 10, 16 ayat 1-50, 18 ayat 7, diceritakan tentang pelayanan mereka. Di hadapan Tuhan, mereka berdoa sebagai wakil dari orang Israel, tidak hanya mempersiapkan dan menaikkan berbagai persembahan di kemah pertemuan, tapi juga menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang, mereka melakukan tugas sebagai hakim. Jika melihat Ulangan pasal 17, di situ juga dituliskan tentang ini. Khususnya dalam proses memercikan darah binatang korban. Hanya imam saja yang dapat melakukannya.
Kalau begitu, apa tugas orang-orang Lewi yang lain? Mereka mengurus kemah suci. Mereka berperan sebagai pengurus dari kemah suci. Semua orang Lewi, kecuali Musa, Harun, dan para imam, menjadi pengurus dan pengangkat kemah suci selama perjalanan padang gurun ini. Pekerjaan ini sangat sulit. Dan Allah memerintahkan agar anak-anak laki-laki orang Lewi ini dipisahkan dari anak sulung bangsa Israel untuk menjadi tebusan. Apa artinya ini? Dalam pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 40, ketika orang Lewi memiliki anak laki-laki, Allah mengambilnya untuk penebusan bagi anak sulung dari suku-suku lain. Satu anak laki-laki orang Lewi adalah satu anak sulung. Tapi sebanyak apapun orang Lewi melahirkan anak laki-laki, jumlahnya bisa lebih sedikit dari anak sulung ke-12 suku Israel, kan? Apa yang mereka lakukan pada saat itu? Mereka harus memberikan sejumlah uang sebagai persembahan. Apa artinya ini? Artinya adalah kita semua dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan yang membayar semua harga itu. Kita tidak menjadi anak Allah dengan cuma-cuma. Kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Imam kita, Yesus Kristus. Ada fungsi yang khas dari itu semua. Tapi tugas terpenting yang harus dilakukan orang Lewi ini adalah menyucikan semua perkemahan. Pekerjaan ini sangat penting. Meskipun ada berbagai posisi dan tugas orang-orang Lewi, tugas utama mereka adalah selalu memastikan perkemahan dan kemah suci dalam keadaan suci. Karena Tuhan itu kudus, tempat di mana Tuhan yang kudus akan hadir, harus dalam keadaan sangat suci. Tapi tetap ada tingkatan dalam pemberian tugas ini. Ini disebut juga dengan tingkatan kekudusan orang Lewi. Dalam istilah teologis disebut dengan graded holiness. Kita harus memahami istilah ini dengan baik. Tingkatan ini bukan tingkat otoritas dari suatu kekuasaan. Tingkat ini adalah tingkat tanggung jawab pelayanan mereka dalam tugas penyucian ini. Contohnya, hanya imam besar bisa masuk ke tempat Maha Kudus, benar kan? Imam-imam hanya boleh sampai ke altar kemah suci, dan kemudian masuk ke pelatarannya sampai area itu saja. Orang-orang Lewi yang lain mengurus dan mengangkat peralatan kemah suci, kecuali ruang Maha Kudus. Jadi dapat kita pahami bahwa syarat dan tata cara penyucian ini tergantung dari lokasinya. Semakin dekat ke dalam dan ke tengah kemah suci, maka semakin banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya ini adalah ruang Maha Kudus. Ini adalah altarnya. Jika ini adalah bagian luar perkemahan, maka dari luar sini, semakin ke dalam kan? Dari sini kita tahu bahwa semakin ke dalam, maka semakin banyak upacara dan tata cara penyucian yang dituntut. Sebagai imam-imam yang berdoa syafaat bagi dunia ini, kita adalah kaum Lewi. Kita adalah orang-orang Lewi secara spiritual. Dan dari sini dipahami bahwa kepada para jemaat, kita juga memberikan persyaratan saat memberikan suatu posisi. Untuk memasuki tempat Maha Kudus, imam besar biasanya harus melakukan ritual penyucian lebih banyak daripada para imam atau orang Lewi, dan hanya ketika dirinya suci, dia bisa masuk ke dalamnya. Apa artinya? Begini, jika kita adalah diaken, penatua, atau pendeta yang mempunyai tanggung jawab, biasanya kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang lebih suci daripada jemaat biasa. Ini bukan tingkatan. Bukan berarti pendeta tinggi dan jemaat biasa rendah. Bukan itu. Tapi maksudnya adalah tuntutan dan tanggung jawab untuk hidup suci yang kita pikul lebih besar. Bila kita membaca kitab para nabi, ada satu fenomena yang konsisten. Ketika orang asing berbuat dosa, Allah hampir tidak pernah menghakimi. Silakan baca dengan baik. Karena umat Allah dapat bersyafaat bagi mereka. Tetapi jika umat perjanjian, umat Allah berbuat dosa, Allah akan segera menghakimi. Tapi kalau dilihat isinya, bukanlah penghakiman yang begitu besar, bukanlah penghakiman yang terakhir. Karena bagi mereka, raja yang bersyafaat, ada imam
dan para nabi. Tetapi jika raja berbuat dosa, maka semua rakyatnya akan dihakimi. Dan akhirnya, jika imam dan nabi juga berdosa, kita tahu bahwa ada penghakiman terakhir. Saudara-saudari, dalam Yeremia 23 ayat 11, Tuhan berfirman demikian, "Baik nabiku maupun imamku, dan seisi rumahku pun juga akan dijatuhi penghakiman terakhir dari Allah." Saudara-saudari terkasih, kita harus menjalani kehidupan iman yang penuh kesadaran. Kita tidak bisa hanya berkata, "Saya orang Kristen." Kita harus selalu sadar terhadap banyaknya tanggung jawab yang kita miliki sebagai orang Lewi di dunia ini. Kalau begitu, apakah orang Lewi ini adalah orang-orang yang diberkati dan dipilih Tuhan? Biasanya ketika kita membayangkan tentang imam, muncullah seseorang yang sangat mulia dan kelihatan keren, sesuai ilustrasi di dalam Alkitab kan? Imam mengenakan pakaian warna-warni dan serban, lalu masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan sangat anggun, sebagai orang berkuasa atau pendoa syafaat. Tetapi jika kita mengamati Alkitab dengan teliti, kaum Lewi ini bukan orang yang diberkati, melainkan kaum yang dikutuk. Saudara, menjadi imam itu adalah mendapat kutukan. Mari kita bahas apa artinya itu. Pertama-tama, untuk mengerti bahwa orang Lewi telah dikutuk, kita harus tahu tentang wasiat Yakub. Yakub mengutuk Simeon dan Lewi secara bersamaan. Simeon dan Lewi adalah saudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Lihat ini. Yakub mengutuk dua anak laki-lakinya itu. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. Latar belakang kutukan ini terjadi pada Kejadian pasal 34. Dina, adik Simeon dan Lewi diperkosa di Sikem. Jadi, sebagai balas dendam, mereka membohongi Raja Sikem dan membunuh semua laki-laki di negeri itu. Kemungkinan besar, Yakub sudah mencegah mereka supaya jangan dilakukan. Kita baru datang ke tanah Kanaan dari Haran, kita harus berhubungan baik dengan penduduk di Sikem, supaya kita bisa menetap di sini. Tetapi kedua anak ini tidak mendengar perintah ayahnya. Dengan amarah, murka dan gairah mereka, mungkin kedua anak laki-laki itu juga pintar memakai pedang dan bertubuh kuat. Jadi mereka membunuh semua laki-laki di Sikem. Dan oleh sebab itu, Yakub harus menghadapi masalah. Dan karena itulah Yakub harus pindah dari situ. Simeon dan Lewi yang dikutuk. Benarkah kutukan terhadap Simeon dan Lewi terjadi? Kita dapat melihat kutukan terhadap Simeon dan Lewi terjadi sesuai wasiat Yakub. Mari kita lihat Simeon dulu ya. Pada sensus pertama, jumlah laki-laki suku Simeon yang berusia 20 tahun ke atas adalah sekitar 59.300 orang. Tapi pada sensus kedua, jumlahnya berkurang menjadi 22.200 orang seperti yang diwasiatkan Yakub. Jumlah laki-lakinya berkurang. Jumlah populasi yang seperti ini sama saja dengan hampir punah. Jumlah populasi ini mencerminkan rendahnya status sosial dan politik mereka di tengah-tengah Israel. Semakin tinggi jumlahnya, semakin tinggi status sosialnya. Populasi Yehuda lebih dari 70.000 orang. Karena lahannya dibagikan sebanding dengan populasi, mereka menguasai banyak lahan. Namun, kita dapat melihat bahwa status sosial politik suku Simeon menjadi rendah karena populasinya hampir punah. Selain itu, jika kita membaca kitab bilangan ini secara rinci, kita dapat melihat bahwa suku Simeon terus berkutat di penyembahan berhala dan kemurtadan. Pada akhir 40 tahun masa padang gurun, Zimri, salah satu suku Simeon, masuk ke tenda Kosbi, seorang perempuan bangsa Midian. Ini mencerminkan penyembahan berhala.
Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, keturunan Harun, dia mengejar lalu membunuh mereka. Anak dari suku Lewi membunuh anak dari suku Simeon. Timbullah sebuah tragedi, di mana saudara membunuh saudaranya sendiri. Dan akhirnya, ketika bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, suku Simeon sendiri tidak mendapat tanah bagiannya. Mereka hanya mendapat tanah kecil dari tanah milik suku Yehuda. Di kitab Ulangan, pada akhirnya Musa memberkati kedua belah suku Israel, tetapi suku Simeon tidak termasuk. Kita dapat melihat jauh setelahnya. Suku Simeon tersebar ke bagian utara dan selatan sesuai dengan nubuat Yakub, dan keberadaannya menjadi tidak berarti. Dan bagaimana suku Lewi? Kita berbicara tentang fakta suku Lewi hari ini. Suku Lewi menjadi imam. Mungkin kita berpikir, oh, suku Lewi suku yang diberkati. Tetapi Lewi adalah orang yang dikutuk bersama dengan Simeon, benar? Yang pertama, suku Lewi dikecualikan dari sensus. Tujuan Tuhan memerintahkan Musa untuk menghitung jumlah orang dari kedua belah suku adalah, saya sudah katakan berulang kali, untuk pembagian tanah yang sebanding dengan populasi. Pemberian tanah, pembagian tanah. Tetapi suku Lewi dikecualikan. Dan dua anak laki-laki Yusuf, kan? Manasye dan Efraim. Dua anak laki-laki ini ditambahkan sehingga menjadi 12 suku. Suku Lewi dikecualikan. Berarti mereka tidak mendapat tanah. Mereka tidak mendapat bagian dalam tanah perjanjian Tuhan. Jadi seberapa kecewakah orang-orang Lewi? Coba Anda bayangkan. Mereka melewati banyak kesusahan di padang gurun selama 40 tahun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tetapi ketika mereka sudah sampai, mereka tidak mendapatkan tanah. Itulah kutukan mereka. Tidak mendapatkan tanah ini mencerminkan kutukan. Kedua, kita biasanya menganggap imam itu sangat bagus dan mulia. Namun sebenarnya pelayanan imam di padang gurun itu sangat sulit. Di padang gurun, untuk berjalan saja sangat sulit, tapi mereka harus terus-menerus mendirikan kemah suci, membongkarnya, mengangkutnya, dan membawanya. Dan setiap kali mereka memberikan persembahan. Saudara, tugas untuk menangkap puluhan bahkan ratusan ekor hewan korban, serta semua darah dan kotorannya, semua yang kotor itu selalu menempel di badan mereka. Mereka bau. Itu tugas yang sangat berat. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan mereka untuk menghitung jumlah laki-laki yang berusia 30 sampai 50 tahun. Suku-suku lain dihitung yang berusia 20 tahun ke atas, tetapi suku Lewi ini dihitung dari usia 30 sampai 50 tahun. Mengapa? Karena mereka harus sehat secara fisik, dan mental pun harus dewasa. Kita dapat melihat betapa susahnya suku Lewi saat mereka mengerjakan ini semua. Karena mereka mempertaruhkan hidupnya, terutama saat mendirikan kemah seperti pada grafik yang kita lihat minggu lalu. Suku Lewi harus membentuk zona penyangga di setiap sisi kemah pertemuan, kemah suci. Mereka melindungi kemah suci dengan tubuh mereka sendiri, karena jika ada yang menyentuh kemah suci, mereka akan langsung mati. Suku Lewi mengelilingi kemah suci atau kemah pertemuan untuk melindungi seluruh suku lain. Jadi, tugas mereka adalah tugas yang harus mempertaruhkan hidupnya. Banyak pengorbanan yang harus mereka lakukan. Jadi, kalau dilihat, mereka benar-benar dikutuk. Melayani Tuhan kita atau membawakan orang-orang kepada Tuhan itu bukan pekerjaan yang elegan. Ini adalah pekerjaan yang berat, di mana mereka harus mengorbankan tubuh dan pikiran, kena semua kotoran tanpa mendapatkan pembagian harta atau tanah. Yesus berkata seperti ini, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Menjadi seorang imam, imam-imam bagi kita. Saya dan Anda sekalian
yang menjadi imam bagi seluruh umat. Benar kan? Jadi kita harus ingat bahwa misi kita bukan sekadar kesenangan, tetapi pelayanan yang membutuhkan pengorbanan kita. Panggilan Lewi sebagai imam adalah kutukan yang juga adalah berkat yang besar. Disebut kutukan karena mereka tidak mendapat bagian tanah, kutukan Yakub. Tetapi disebut berkat karena Tuhan telah menjadi bagian mereka sebagai ganti dari tanah. Hal itu dianggap kutukan karena tugas imam ini benar-benar berat dan sulit sekali. Namun, mereka juga mendapatkan misi yang berharga sebagai pendoa syafaat yang memimpin semua suku kepada Tuhan. Kitab Ibrani bersaksi bahwa Yesus adalah imam besar yang kekal, karena Yesus menanggung segala penderitaan dan celah demi menebus dosa dan kesalahan kita. Mari kita memandang Yesus. Yesus yang disalibkan. Saat kita memandang Yesus yang disalib, kita mendapatkan dua pesan penting. Yang satunya kutukan, Yesus telah memikul segala dosa kita, disalibkan dan menggantikan segala kutuk kita. Salib itu juga menjadi simbol dari berkat. Karena oleh penebusan dosa itu, semua manusia mendapatkan keselamatan. Maka ketika kita memandang kayu salibnya, kita akan melihat kutukan dan berkat. Yang terakhir, mari kita lihat apa yang menyebabkan orang Lewi yang telah dikutuk dapat melayani Tuhan. Itu karena pertobatan orang Lewi. Tidak seperti Simeon, ada dua peristiwa yang membalikkan kutukan Lewi menjadi anugerah. Dalam kasus anak lembu emas di kitab Keluaran, orang Lewi tidak menyembah anak lembu emas itu, dan nafsu orang Lewi itu digunakan sebagai alat penghakiman Allah untuk menegakkan keadilan Allah. Khususnya di kitab Keluaran pasal 32 ayat 25-29. Dapat kita lihat bahwa suku Lewi tidak ikut menyembah anak lembu emas. Sebaliknya, mereka justru menegakkan keadilan Allah. Dari kasus anak lembu emas ini, kita dapat melihat orang Lewi melakukan pekerjaan yang menegakkan keadilan Tuhan. Dan berkat kasus itu, Musa memberkati mereka. Dan Musa berkata, "Baktikanlah dirimu kepada Tuhan dengan hasratnya, bukan dengan kemarahan dan keangkaraannya." Dalam Keluaran pasal 32 ayat 29 tertulis, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya." Dan peristiwa yang lain terjadi di tanah Moab, Sitim. Orang Lewi melayani sebagai alat Tuhan dengan hasratnya. Berkat hal itu, Tuhan memberi perjanjian damai dengan suku Lewi dan memberi suku Lewi tugas imam yang abadi. Meskipun tidak mendapat tanah bagian mereka, tetapi berkat jabatan sebagai imam, mereka mendapat 48 kota dari seluruh wilayah Kanaan. Hal ini tercatat dalam Bilangan 35. Mereka menerima penghormatan dan berkat terbesar dari Yahwe Allah sebagai bagian milik pusaka mereka. Di kitab Ulangan 10 ayat 9 tercatat bahwa sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Dalam kitab Ulangan, Musa menyingkirkan suku Simeon dari berkatnya. Tapi di sisi lain, dia meninggalkan berkat yang terpanjang untuk suku Lewi. Saya akan menutup dengan kesimpulan. Di dunia yang seperti padang gurun ini, hidup kita sendiri pun sudah sulit. Jadi bersyafaat untuk orang lain itu tidak mudah sama sekali. Tugas suku Lewi adalah bersyafaat. Tapi kita orang Kristen adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi imam di dunia yang seperti padang gurun ini. Sebenarnya kita adalah orang berdosa seperti suku Lewi yang pantas dikutuk. Bukan, kita adalah orang berdosa yang terkutuk. Tapi ketika kita bertobat dan datang kepada Tuhan, kita bisa menjadi imam besar dan umat suci
yang bisa menjadi perantara dunia dengan Tuhan. Memang pelayanan imam bukan pekerjaan yang elegan. Hal ini membutuhkan pengorbanan yang sulit, melelahkan, dan menyakitkan. Namun Tuhan telah mempercayakan pekerjaan kudus yang paling penting ini kepada suku Lewi yang paling terkutuk. Ini adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saya berharap bahwa kita tidak mengharapkan imbalan, sebaliknya melakukannya dengan hati bersyukur atas panggilannya sebagai imam. Minggu depan, kita akan membahas tentang kesucian dan kekudusan. Saya berharap kita selalu mempersiapkan hidup kita untuk ke padang gurun. Sehat selalu, sampai minggu depan. Terima kasih.